Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Maulidiah, NIM 17140083, akan menceritakan sedikit tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mendengarkan. Peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi yang pertama, Haji Wada, yang kedua, khutbah Haji Wada, dan yang ketiga adalah Rasulullah sakit. Yang pertama adalah Haji Wada. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang pertama, sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah Haji Wada atau haji perpisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Diriwayatkan jumlah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 100.000 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah saat bulan Dzulqa'dah tersisa 4 hari lagi. Beliau berangkat setelah menunaikan sholat zuhur dan sampai di Dzulhulaifah sebelum asar. Di tempat itu beliau menunaikan sholat asar dengan qashar, kemudian mengenakan pakaian ihram. Setelah menempuh 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah kelahirannya, tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau bertawaf di Ka'bah. Setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 10 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di tempat itu. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser atau condong ke barat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memberikan khutbah. Dan tempat di mana beliau berkhutbah dibangun sebuah masjid pada pertengahan abad kedua oleh penguasa Abbasiyah dan diberi nama Masjid Namirah. Rasulullah berkata, "Kalian akan ditanya tentangku. Apakah yang akan kalian katakan?" Jawab para sahabat, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkaulah telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasehati." Maka ia berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit. Lalu ia balikkan ke manusia, "Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah," sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah khutbah Haji Wada. Di hadapan sekitar 100.000 umat Islam yang mengerjakan ibadah haji di Padang Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. "Wahai manusia, dengarkanlah perkataan ini. Aku tidak dapat memastikan apakah aku akan dapat bertemu dengan Anda sekalian di tempat seperti ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu diharamkan menumpahkannya dan harta kamu menggunungnya, kecuali karena ada sesuatu hak. Semua riba telah dibatalkan dan kamu hanya berhak atas uang pokok. Dengan itu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Wahai manusia, Tuhanmu hanya ada satu, dan asalmu pun juga satu. Semua berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang Arab tidak memiliki kelebihan dari orang yang bukan Arab, dan orang bukan Arab tidak pula memiliki kelebihan dari orang yang bukan Arab, kecuali atas ketakwaannya.
Inilah momen terbesar berkumpulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya untuk terakhir kalinya. Beliau mengulang-ulang ucapan, "Bukankah aku telah menyampaikan?" Persaksian dari umatnya sendiri bahwa beliau telah menyampaikan risalah yang telah Allah amanahkan kepada beliau, sekaligus sebagai pertanda sudah dekatnya ajal beliau. Yang ketiga adalah Rasulullah sakit. Sekembalinya dari mengerjakan haji wada, Rasulullah mempersiapkan pasukan yang akan dikirim ke Syam guna menjaga keamanan dan keutuhan wilayah dari serangan pasukan Raja Romawi. Sebagai pimpinan pasukan tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercayakan kepada seorang pemuda berumur 17 tahun bernama Usama. Dalam kesibukan mengatur persiapan pengiriman pasukan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit demam. Karena sakit demam yang dirasakannya agak berat, sampai beliau berhalangan mengimami umat Islam melakukan sholat sebagaimana biasanya. Beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam sholat. Umat Islam berkumpul di masjid diliputi kecemasan karena penyakit yang diderita Rasulullah. Pada hari ke-14 sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesehatan beliau membaik. Beliau pun pergi ke masjid melaksanakan sholat. Pada kesempatan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar dan menyampaikan khutbah yang terakhir. "Wahai manusia, saya mendengar bahwa kamu sekalian cemas kalau nabimu meninggal. Pernahkah ada nabi yang hidup selama-lamanya? Kalau ada, maka aku pun akan hidup selama-lamanya. Saya akan menemui Tuhan dan kamu pun akan menyusulku." Beberapa hari kemudian, penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah dan mencapai puncaknya. Tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan 8 Juni 632 Masehi, beliau pulang ke rahmatullah dalam usia 62 tahun. Setelah Abu Bakar mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia segera ke rumah Aisyah. Didapatinya jenazah Rasulullah telah dibujurkan. Abu Bakar membuka kain penutup muka beliau, kemudian diciumnya seraya berkata, "Alangkah mulianya engkau di waktu hidupmu, dan alangkah baiknya engkau di kala hatimu gundah. Seandainya engkau tidak melarangku menangis, niscaya aku akan mencurahkan air mata di atas kepergianmu." Abu Bakar segera menemui orang banyak yang sedang berkerumun untuk menghilangkan kecemasan dan kebingungan yang menimpa mereka. Abu Bakar berpidato di hadapan mereka, "Wahai manusia, barang siapa memuja Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya." Mendengar pidato Abu Bakar tersebut, maka umat Islam menjadi tenang kembali. Kemudian Rasulullah disembayangkan oleh umat Islam yang datang berduyun-duyun. Kemudian beliau dimakamkan di kamar beliau sendiri, di rumah istri beliau, Aisyah. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sekarang telah masuk dan berada dalam ruangan Masjid di Nabawi, Madinah. Cukup sekian